Nah, kalau misalnya bagi wanita-wanita di sana mungkin tidak asing ya dengar kata-kata endometrium gitu kan, dinding rahim gitu. Kalau sel telurnya tidak dibuahi nih, tidak ada pembuahan, maka akan masuk ke siklus menstruasi di Assalamualaikum viewers, kembali lagi ke Bincang Ruang Tamu. Selamat pagi, siang, dan sore, bagaimana waktu Anda menonton konten kami. Dan kali ini mohon maaf baru mengupload konten baru setelah sekian lama ya, sebulan lebih, sebulan setengah. Kita nggak mengupload konten-konten baru disebabkan karena waktunya viewers ya. Saya juga sibuk keluar kota, narasumber saya juga sibuk dengan pekerjaannya, dan alhamdulillah kita punya waktu yang baik yang santai untuk bisa menyampaikan konten kita kali ini ya. Konten kita kali ini tentang endometriosis ya. Apakah endometriosis itu bisa menyebabkan kanker? Nah, viewers, saya nggak akan berlama-lama lagi ya, karena narasumber saya juga udah hadir di sini. Ada Bu Hera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hera. Kita udah lama nggak bikin konten baru ya, disebabkan kesibukan masing-masing. Saya berada nun jauh di sana ya, di seberang pulau. Bu Hera juga sibuk dengan kesibukan pekerjaan dan kesibukan pribadinya. Oke viewers ya. Tadi saya sudah menyampaikan ke viewers ini tentang materi baru kita, yaitu endometriosis. Ya kan banyak nih. Banyak banget perempuan. Ya perempuan yang WhatsApp viewers yang WhatsApp endometriosis dong, polip endometriosis dong, dan lain sebagainya. Itu mereka ingin jelas Bu Hera ya, apa itu endometriosis secara detail ya. Semoga kita bisa menyampaikan kali ini dengan baik ya, agar bisa difahami oleh viewers. Oke Bu Hera, pertama nih, apa sih endometriosis itu? Oke, endometriosis itu sebetulnya asalnya kan berarti kan dari endometrium ya. Jadi saya harus jelasin dulu nih viewers, endometrium itu apa. Jadi endometrium itu adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Nah, jaringan yang melapisi dinding rahim itu. Nah, kalau misalnya bagi wanita-wanita di sana mungkin tidak asing ya dengar kata-kata endometrium gitu kan, dinding rahim gitu. Nah, si endometrium ini sesuai dengan siklus wanita, ketika misalnya akan memasuki siklus menstruasi nih, si endometrium ini, jaringan yang melapisi dinding rahim ya, dia akan menebal. Dia akan menebal. Nah, kemudian menebal itu untuk mempersiapkan apabila nanti sebetulnya ya ada sel-sel telur yang dibuahi oleh sperma. Jadi nanti kalau misalnya si endometriumnya atau jaringan dinding rahimnya itu menebal, nanti si sel telur yang sudah dibuahi itu nempel ke situ. Apabila tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada pembuahan otomatis masuk ke siklus menstruasi, akan luruh sehingga nanti peluruhan dinding rahim tersebut yang kita kenal dengan menstruasi ya, darah keluar. Gitu, viewers, ya. Jadi itu dinding rahim yang dipersiapkan untuk membuahi sel telur. Untuk menempelnya sel telur. Jadi apabila sel telur itu sudah dibuahi, nempel di endometriumnya. Nah, itu akan luruh bersama menstruasi. Kalau sel telurnya tidak dibuahi nih, tidak ada pembuahan, maka akan masuk ke siklus menstruasi, di mana menstruasi itu kejadiannya sebetulnya dinding rahim tadi yang sudah menebal itu dia meluruh keluar dalam bentuk darah menstruasi tersebut. Nah, sekarang endometriosis itu apa? Endometriosis itu sendiri adalah kondisi di mana endometrium ya, yang jaringan dinding rahim tadi itu tidak di tempat semestinya. Bisa berada di
ovarium, indung telur ya. Ya, Bisa ada di peritoneum. Peritoneum itu adalah apa namanya, lapisan perut, dalam perut. bagian perut ya. Ya. Bisa jadi di usus atau bahkan di kantong kemih gitu kan. Ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu gitu. Ya, bergeser berarti ya. Ya. Nah ketika tadi ya memasuki siklus menstruasi, mau masuk menstruasi nih gitu kan. Sebelum Ya. menstruasi mereka pun ikut menebal. Ya. Jadi ketika mau masuk siklus menstruasi gitu kan mereka ikut menebal. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan Ya, kan kalau di endometrium yang dinding rahimnya Ya. dia kan meluruh tuh, Ya. ada jalannya istilahnya gitu kan. Nah, kalau yang tadi melenceng di mana-mana tempatnya, dia ikut meluruh tapi nggak ada jalan gitu kan. Mendap. Tidak ada jalan sehingga itu terjadi iritasi di mana-mana. Iritasi khususnya tempat iritasinya itu. Ya kalau misalnya tadi endometriosisnya tumbuhnya di usus ya di sekitaran usus. Gitu lah virusnya kalau ada di kandung kemih seperti itu. Iya. Jadi endometriosis terjadi karena endometrium ya virus ya, atau jaringan dinding rahim nih ya Bu Hera yang mestinya itu tuh ada di rahim gitu kan, ya kan? Itu malah tumbuh di luar rahim. Betul. Ya? Kita harus tahu kenapa bisa begitu. Nah, kenapa dia bisa tumbuh tuh di luar rahim? Itu kan mestinya kan tempatnya itu kan di rahim ya, dinding rahim. Nah, sampai saat ini viewer sayang itu belum diketahui dengan pasti kenapa yang namanya endometrium tersebut bisa tumbuh di luar tempatnya gitu kan. Jadi masih ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu terjadi gangguan aliran darah saat menstruasi. Nah, bisa gangguan aliran darah ketika menstruasi. Perubahan sel. Nah, bisa jadi misalnya nih sel yang mestinya tadi contoh misalnya di usus ya, sel yang mestinya menjadi sel-sel usus, tapi kenapa dia malah menjadi sel endometrium, atau bahkan nih ya ada juga kecurigaan bahwa sel-sel endometrium itu masuk ke aliran kelenjar getah bening, terbawa sehingga nempel di mana-mana. Itu juga ada kemungkinan lumayan beresiko sih kalau udah menyangkut getah bening, karena nggak akan bening lagi. Ya mungkin itu sih penyebabnya masih ya istilah kemungkinan ya. Terus kan gini deh, banyak nih ya kalangan masyarakat kita nih, kalangan masyarakat kita yang merasa takut nih kalau dokter sudah memvonis endometriosis ya. Kalau dokter sudah memvonis endometriosis itu akhirnya bisa menjadi kanker. Ya, ini banyak kalangan nih yang beranggapan seperti itu. Nah, sebenarnya Iwas ya, apakah endometriosis bisa dibilang kanker? Itu permasalahannya. Oke, viewers, setahu saya sampai saat ini endometriosis itu sangat-sangat berbeda dengan kanker, dan menurut data-data belum ada data yang valid yang membuktikan bahwa endometriosis itu bisa menjadi kanker. Itu belum ada data yang valid yang seperti itu. Tapi itu bisa menjadi komplikasi kan? Kalau komplikasi terkait sama endometriosis lumayan ya gitu kan. Misalnya nih komplikasinya tentu saja tadi ya ada iritasi ya gitu kan. Nomor satu tuh itu. Kemudian juga kalau wanita mengalami endometriosis itu biasanya cepat lelah, capek gitu kan. Memang capek itu. Iya. Kemudian tadi kalau misalnya iritasinya kebetulan tadi ya endometriosisnya di usus atau di daerah saluran kencing, itu juga bisa menyebabkan iritasi masalah di daerah situ gitu kan. Iya. Nah, tentu saja nih wanita-wanita yang mengalami endometriosis pasti udah tahu ya yang namanya nyeri ya. Jadi ketika menstruasi, iya gitu kan. Pada saat menstruasi kemudian gitu ya. Nah, ya betul malah bisa sampai pingsan. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya sih karena tadi ya aliran darahnya
agak kurang normal kalau Lebih berat, lebih lama bisa jadi lebih hamilnya. lama, bisa jadi lebih banyak gitu kan ketika menstruasinya. Nah, otomatis biasanya juga suka ada rasa-rasa mual segala macam gitu. Bisa jadi Mualnya parah nggak tuh? Kan saya nggak menstruasinya. itu bisa jadi juga karena akibat dari tadi darahnya yang Iya. banyak gitu kan, bisa sampai pusing Nah, juga kalau kemandulan gitu bisa kan. nggak tuh? Itu kan bahasnya tentang darah yang ngalir ke rahim ya, varium. Bisa Itu kan jadi. darah sensitif. Itu bisa juga Bisa juga, bisa. ya. Ya mungkin efek komplikasi terparahnya ya itu. Oke, jadi Nah, kondisi yang disebutin Bu Hera ya, tadi ya, maaf nih Bu Hera, kayak kelelahan ya kan, kelelahan, masalah saluran kencing usus ya, tadi ya bilang, terus nyeri saat menstruasi atau kram. Ya, kondisi yang tadi saya sebutin di atas itu dikarenakan jaringan yang abnormal ya, bisa dibilang jaringan yang kondisinya abnormal gitu, yang tumbuh dari iya pasti. endometriosis. Iya, endometriosis pastinya Tapi jadi tidak bersifat kanker, viewers. abnormal dalam artian ya memang tidak di tempatnya. Dari gitu. tempatnya bergeser gitu ya, Iya. viewers. Jadi paham ya. Nggak perlu saya ulang lagi. Jadi endometriosis itu tidak menyebabkan kanker, Sampai saat ini belum ada data yang tapi menyebabkan kondisi yang tadi kita sebutkan di sebelumnya. Jadi banyak sekali studi-studi ya yang coba mencari tahu apakah endometriosis ini ada kaitannya dengan beberapa kanker, contohnya misalnya kanker endometrium sendiri, atau kanker ovarium, atau kanker payudara. Tapi sampai sekarang ini belum ada data yang valid. Tapi kan Yayasan Endometriosis Amerika itu kan, ya nggak salah ya, ada ya. Ada. Amerika itu kan endometrium itu mempengaruhi sekitar berapa? Endometriosis. Ya, endometriosis itu mempengaruhi sekitar Cukup banyak banget. Yes. Jadi data di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Endometrium di sana ya, itu mengatakan bahwa endometriosis itu terjadi pada lebih dari 200 juta wanita di dunia. seluruh dunia, ya. Jadi kalian tidak sendiri. Iya, itu sih. Dan ada yayasannya, bisa di searching, ya. Bisa login di situ, bisa bertanya, di situ lebih bagusnya. Oke, jadi endometriosis itu bukan kanker, tapi nih ya. Tapi apakah endometriosis itu bisa nggak sih itu Bu meningkatkan resiko kanker? Ada juga nih penelitian mengenai menghitung faktor risiko endometriosis dengan kaitannya kanker. Dari perhitungan tersebut itu faktor risikonya itu rendah banget sih. Rendah ya. Rendah, iya. Oke. Jadi belum ada sih ya data yang sahih gitu ya, maksudnya ya ini nggak ada. Tapi apa sih resiko yang rendah itu kan menurut kedokteran di Eropa sana ya? Iya betul. Itu banyak ya yang menurut kedokteran apa sih studi kedokteran Eropa itu endometriosis itu sangat kecil untuk menyebabkan. Betul. Jadi yang sebetulnya yang paling progresif melakukan penelitian ini adalah kayak kalangan kedokteran kandungan ya, gitu kan? Ya di Eropa sendiri itu banyak sekali mereka melakukan penelitian, tetapi faktor risikonya masih kecil. Gitu kan? Sedikit bukti lah untuk itu jadi menyebabkan kanker. Nah, kalau wanita yang menyebabkan endometriosis ini ya kan sering sakitan ya saat haid atau menstruasi gitu ya. Gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini banyak banget yang tanya cara mengatasinya karena sering nih ya perempuan itu apa sih kok ngedeng? Biar nggak tegang virus ya. Karena semakin dalam semakin asik kita berbincang ya. Oh iya, sebelumnya saya terima kasih untuk Bu Hera bisa datang menyempatkan diri kita mengupload konten lagi, yang membuat konten lagi tentang endometriosis ini karena ini udah dipending sebulan lebih Bu. Saya aja berisik nih ngomongin Bu Hera nih, ayo Bu Hera kapan dan alhamdulillah ya alhamdulillah izin Allah Bu Hera hadir di sini untuk menjelaskan kepada viewers.
Jadi apa tadi pertanyaannya? Itu kalau wanita yang mengalami endometriosis itu sakitnya kan ya? sakitnya tuh kan gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk mengatasi sakitnya biasanya sih kalau dokter-dokter OBGYN ya, dokter kandungan dan kebidanan itu hanya bisa memberikan obat penghilang sakit sampai saat ini. Gitu Atau kan. terapi. Nah, kadang ada dokter yang menggunakan juga terapi hormon. Nah, itu. Balik lagi terapi hormon. Betul, betul. Karena bagaimanapun juga endometriosis ya yang namanya siklus wanita ya. Itu kan terkait sama siklus hormon gitu kan. Nah, ada yang memberikan siklus hormon atau bahkan nih sekarang kalau yang namanya pengobatan alternatif kalau kita ini ya, biasanya suka ada tuh jenis-jenis exercise, olahraga, aktivitas yang mungkin bisa mengarahkan nyeri-nyeri pinggul segala macam gitu loh. Di sekitar situ sih sakitnya pinggul dan lain. Iya, mungkin itu sih. Oh, ada ya kalau olahraga gini? Ada. Kata laki. Oke, ada satu lagi nih, ada yang mengajukan pertanyaan nih. Tapi ini Japri nanyanya, Japri ya. Bagaimana dengan polip endometrium ya? Itu bahaya tidak? Dan bisa nggak itu jadi penyebab kanker? Chance untuk jadi kanker? Oke. Yang jelas nih ya dengerinnya. Oke. Nah, untuk yang polip endometrium sendiri, jadi saya juga ceritakan nih kejadiannya, maksudnya itu terjadinya ya. Kan? Polip endometrium itu tentu saja terjadi di endometrium, dan gejalanya ya? Di dinding rahim juga. Nah, terjadi ketika tadi tuh kan dinding rahim tuh menebal gitu kan. Nah, penebalannya terlalu tebal, nah bisa terjadi polip di situ gitu. Jadi polip endometrium itu terjadi akibat penebalan yang ekstrim pada dinding rahim. Dinding rahim gitu. Iya, pada dinding rahim. Oke, nah untuk yang polip endometrium sendiri apakah bisa menyebabkan kanker atau tidak, beresiko atau tidak terhadap kanker? Sampai saat ini pun belum ada data yang menunjukkan polip endometrium bisa menyebabkan kanker, enggak. Tidak ke arah sana gitu kan. Jadi endometrium saya potong. Jadi endometrium saya simpelkan ya. Jadi endometrium itu adalah pertumbuhan lunak ya. Polip ya, pertumbuhan lunak pada bagian dalam rahim. Ya, kan? Betul. Dalam rahim yang berasal dari jaringan yang melapisi rahim. Endometrium tadi. Nah, untuk yang polipnya sendiri nih, itu bisa aja gitu kan, ada satu misalnya, atau bahkan banyak gitu kan, nempel di dinding rahim tadi ya, atau endometrium. Ukurannya pun bisa yang kecil-kecil, segede biji wijen, atau bahkan segede bola golf itu juga bisa jadi, gitu kan. Jadi gitu. ada sekitaran seperti biji wijen, atau sebesar bola golf besar itu. Iya, betul. Jadi itu apa sih namanya, perlu nggak pengobatan? Atau dia hilang sendiri sifatnya? Atau untuk cek darah? Oke. Kalau untuk perlu pengobatan atau tidak, ini dikembalikan lagi ke dokter. Ya, ke dokter yang menangani. Nah, kalau menurut dokternya itu tidak membahayakan, ya biasanya tidak diobati juga tidak apa-apa gitu kan itu. Tetapi kalau dokternya ada kekhawatiran tertentu, misalnya dia menekan organ lain atau misalnya menghalangi jalannya, ya tahu kan itu kan aliran ke vagina gitu kan. Nah, kalau ada kekhawatiran itu mungkin nanti dokter juga bisa merekomendasikan untuk terapi yang lain. Gitu. Tapi nggak bisa juga didiemin sih, karena itu mempengaruhi psikologis. Namanya kita sakit ya, merasa terganggu gitu. Nah, benar nggak sih? Nggak bisa didiemin aja, tapi tetap harus ke dokter. Oke, jadi kembalikan lagi kalau untuk yang polip, untuk pastinya memang harus dokter lah. Memang harus ke dokter. Konsultasikan aja. Ya. Nanti penanganannya tergantung dokter sendiri, karena kan dokter nanti akan ngeliat di posisi polipnya juga di mana tadi. Kalau misalnya tidak membahayakan menurut dokter ya gitu kan, terutama posisinya gitu kan, ya dokter mungkin ya udah kita kita monitor aja misalnya gitu kan. Tapi dokter ngeliat kok posisinya ini
khawatir menekan organ yang lain gitu kan karena udah terlalu besar misalnya. Nah dokter bisa merekomendasikan tindakan yang invasif misalnya gitu kan ya mungkin Ya, itu. tapi namanya penderita ya secara psikologis juga kan nggak enak itu nggak diobatin gitu, Bu Era. Ada yang mengganjal gitu kan, ya kalau kita batuk aja kan kita mau sembuh gitu kan, apalagi di daerah yang sensitif seperti itu. Ya intinya kalau menurut saya sih ikutin saran Dokter. ya. Oke, sekarang penyebabnya polip rahim. Oke, untuk penyebabnya polip rahim balik lagi kan, tadi kan karena berkaitan dengan penebalan dinding rahimnya. Yeah. Nah itu pastinya berkaitan dengan hormon estrogen. Virus ya, jadi salah satu faktor risiko ya timbulnya polip rahim adalah apa sih? Kalau faktor risikonya Rasio usia deh, rasio usia. Nah, kalau faktor risiko terjadinya polip rahim itu biasanya terkait dengan siklus hidup wanita ya. Jadi biasanya nih siapa sih yang berisiko? Wanita yang mau memasuki masa menopause. Kita bilangnya perimenopause ya, gitu kan, usia 40-an lah gitu kan, 50-an. 40 sampai 50 lah ya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke masa menopause. Itu juga merupakan faktor resiko ya terjadinya polip rahim gitu kan. Nah, mungkin atau juga bisa jadi nih ada kejadian yang tekanan darah tinggi juga. Bisa tuh ya? Ada juga tuh yang studi yang mengatakan dengan tekanan darah tinggi juga bisa Nah, atau juga wanita yang sedang mengalami terapi hormonal untuk breast cancer. Misalnya nih wanita yang kanker Ya itu kan payudara. faktor yang lain ya, termasuk obesitas juga dong. Obesitas juga, Obesitas, iya. yes. Mengkonsumsi obat tamoxifen. Tamoxifen itu untuk terapi payudara. Untuk terapi payudara, breast cancer. Breast cancer payudara. Iya. Jadi jadi polip rahim itu lebih sering terjadi karena faktor biologi ya, faktor jam biologis. Masuk ke masa perimenopause, menopause gitu kan. Polip rahim itu bisa menyebabkan apa, Bu? Resikonya ya, Resikonya, kalau ada polip rahim. Oke, kalau misalnya pada wanita yang masih usia produktif ya, gitu kan, ketika ada polip rahim bisa saja mempengaruhi kesuburannya. Bahkan ketika misalnya dia sudah hamil bisa juga keguguran, gitu kan? Ya, virus yang perlu diperhatikan ya. Ya itu karena si polip sendiri tadi kan bisa jadi akhirnya gitu kan si janin yang nempel tadi itu nggak kuat gitu kan karena ada polip. Gitu. Ya memang sih sedikit resiko menuju ke kanker ya, resiko. Cuman membahayakan yang lain gitu, faktor yang bisa jadi keguguran ya kan, bisa jadi dan lain sebagainya yang. Nah itu dia yang tadi yang saya bilang kalau wanita ini masih usia yang subur ya, gitu. Jadi ya sebaiknya segera diterapi kalau wanita dengan usia subur seperti itu. Nah, saya jadi ingat nih ya, banyak lah yang kalangan wanita ya termasuk di tempat-tempat kita itu ada yang bilang kista. Bedanya dengan polip. Nah ini seru nih, beda kista dan polip. Ada bedanya. Kalau wanita nih saya yakin ya viewers yang wanita lebih sering mendengar kista dibandingkan polip. Gitu kan, ya. Nah, tapi bukan berarti nggak harus tahu polip. Kita harus tahu polip itu apa, kista itu apa. Jadi untuk para wanita pastinya lebih sering mendengar kista dibandingkan polip ya tadi. Cuman di sini nih kista sendiri itu banyak terjadi di ovarium, di induk telur. Nah, sementara kalau polip itu ada di dinding rahim. Nah, jadi bedanya lagi. Nah, jadi kenapa kok bisa kayak gitu? Tadi asal muasalnya. Kalau polip itu kan terjadi dari jaringan endometrium yang ketika menebal itu terlalu tebal gitu kan, sehingga terjadi polip. Jadi dia bentuknya tuh padat karena jaringan gitu kan. Sementara kalau kista itu ada di ovarium. Itu isinya itu cairan kalau kista. Jadi mungkin itu juga bedanya. Jadi kista itu ada di ovarium berupa cairan ya, virus ya. Beda dengan polip.
Polip itu penebalan jaringan dinding rahim. Iya, Terus. jadi bentuknya padat pastinya karena dari jaringan gitu. Mungkin itu sih. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang kita bahas ini apa kesimpulannya? Kalau saya simpulkan yang kita bahas kali ini kan terkait sama daerah sistem reproduksi wanita ya, endometriosis, polip endometrium, dan juga tadi terakhir sempat membahas kista ya. Ketiga-tiganya sampai saat ini tidak ada data yang mengatakan bahwa endometriosis, polip endometrium dan kista merupakan faktor resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kanker. Itu tidak ada data. Ya, jadi itu semua tidak ada data pendukung untuk terjadinya kanker. Betul. Jadi betul. hati-hati antara mitos dan fakta. Iya. Faktanya nggak ada apa sih medical statement, medical evidence yang menyatakan bahwa kista, polip dan endometriosis itu bisa menyebabkan kanker. Ya, tidak. Jadi aman. faktor risikonya rendah banget untuk terjadi kanker. Rendah. Cuman yang tadi itu sedikit harus dimonitor, tapi sedikit bahaya, bisa jadi kemanduan, keguguran itu. Iya, betul itu. Oke ya, viewers ya, jelas ya. Terima kasih Bu Era untuk datangnya kali ini. Maaf kerepotin dan terima kasih waktunya. Juga untuk viewers, apabila menyukai konten kita kali ini, kasih like ya, di-share ke keluarga, ke teman lewat WhatsApp, oke. Juga jangan lupa subscribe. Sampai di sini ya konten kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga jadi pembelajaran ya, mencerahkan dan akhirnya jadi tahu mana bedanya kista, endometriosis dan polip endometrium. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi keteguhan hati untuk hidup sehat, hindari merokok, hindari alkohol, karena itu faktor penyebab risiko kanker yang paling dominan dan utama. Assalamualaikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.